Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini pertemuan kita yang pertama di materi pelajaran IPA ya. Pelajaran IPA, kita udah masuk ke semester 2. Kalau kalian punya bukunya, bisa dibuka bukunya, tapi kalau misalnya belum ada bukunya, kalian perhatikan aja dulu yang Ustazah bagikan ini ya kan. Nanti insya Allah ingatkan Ustazah kalau Ustazah lupa. Setelah pembelajaran, Ustazah akan membagikan materi ini dan buku yang dalam bentuk PDF ke grup kelas ya. Jadi ingatkan Ustazah, terkadang Ustazah pun lupa gitu karena banyak juga kerjaan yang harus dilakukan, lupa gitu. Japri aja Ustazah tolong kirimkan materi yang tadi ya gitu ya. Nah, udah hadir semua anak-anak Ustazah ini? Kayaknya masih 27 orang ini. Jangan adik. Yang lainnya belum ada nampak, masih ini aja orangnya. Ada yang udah download bukunya belum? Ada yang udah download buku? Belum? Belum ya? Jadi kalau belum nanti download aja ya. Nah, untuk yang semester 2 ini di bab yang pertama kita masih membahas tentang fisika, yaitu bab tentang tekanan. Udah belajar di rumah? Ada nggak baca-baca buku di rumah? Kalau yang udah download, mungkin ada nengok-nengok sedikit gitu ya kan? Bisalah kalian baca-baca bukunya sedikit. Nah, nampak yang kalian nampak kan di layar kalian? Ini Ustazah ini bagikan, bentar ya. Nampak ini? Nampak ya? Tulisannya materi tekanan terjadi pada benda padat, benda cair, gas dan udara. Nampak ya? Nah, kalau nampak, nah hari ini kita belajar tentang tekanan. Nah, tekanan ini dia bisa terjadi pada benda padat, benda cair dan benda gas. Ini adalah padat, cair dan gas ini adalah wujud dari benda, ya kan? Wujud dari benda yang udah pernah kita pelajari pada kelas 7. Udah pernah kita belajar tentang wujud dari benda, yaitu padat, cair dan gas. Nah, tekanan terjadi pada ketiga wujud tersebut, yaitu padat, cair dan gas. Nah, kita akan bahas satu persatu. Tekanan pada benda padat, benda cair dan gas nanti akan kita bahas satu per satu. Jangan nak sayang, Nunu. Main sama Mbak. Iya. Lanjut ya. Nah, coba kamu perhatikan di sini. Di sini ada dua buah paku, paku A dan paku B. Kedua buah paku ini dia mempunyai gaya yang sama, yaitu sama-sama 1000 Newton. Di sini F-nya adalah 1000 Newton, ya kan? Paku A dan paku B. Nah, kemudian di sini ada balok kayu. Nah, pertanyaan Ustazah, apa yang membedakan antara paku A dan paku B? Ada yang bisa jawab? Yang B runcing, yang A nggak runcing, tumpul gitu ya. Nah, sebelum masuk ke sini, Ustazah mau kalian coba berpikir, pernah kalian bayangkan bebek? Tahu bebek kan? Kaki bebek bagaimana kaki bebek? Kakinya gimana bebek? Berselaput ya kan? Nah, ada selaputnya. Kaki ayam ada nggak selaputnya? Nggak ada kan? Nah, kenapa kaki bebek berselaput, kaki ayam nggak? Tahu nggak itu? Kenapa seperti itu? Coba satu-satu ya, Ustazah tanya coba Suraya, mana Suraya?
Hidupkan itunya nak Suraya. Apa perbedaan, kenapa kaki bebek itu dia berselaput sedangkan kaki ayam dia tidak berselaput? Enggak. Terus? Ya, benar sekali. Jadi itu semua disebut dengan adaptasi morfologi kan? Itu adaptasi terhadap lingkungan, ya kan? Nah, bebek tempat tinggalnya itu dia biasanya di tempat-tempat yang dia agak berlumpur sedikit kan? Nah, sedangkan ayam dia itu mencari makannya kan dengan mengorek-ngorek tanah gitu ya kan dengan kakinya. Coba kamu bayangkan kalau ayam kakinya berselaput, bisa nggak dia ngorek-ngorek tanah itu? Tanah kering nggak bisa kan, sulit kan. Nah kemudian bebek juga dia bisa berenang gitu kan, misalnya berenang di apa namanya di sawah di apa namanya itu di paret lah misalnya bisa kita bilang gitu ya kan. Nah sedangkan kan ayam enggak gitu. Nah ini disebut dengan adaptasi morfologi. Nah selanjutnya usia mau tanya lagi, contohnya kayak gini. Ada orang dia pakai sepatu high heels, tahu high heels? Kalau perempuan biasanya ngerti lah itu high heels kan. Ada 2 orang wanita atau 2 orang perempuan, dia pakai sepatu high heels. Yang satu pakai high heels, yang satu lagi dia pakai sendal teplek lah bisa kita bilang, sendal yang dia nggak ada haknya, yang dia datar gitu ya kan. Nah kemudian kedua orang ini misalnya dia berjalan di atas tanah yang dia bukan aspal ya, tanah. Bisa bayangkan kan yang usia masuk dengan tanah. Nah ketika dia jalan, orang 2 ini jalan, yang pakai heels sama yang pakai sepatu teplek tadi, yang mana lebih mudah berjalannya? Yang teplek kan? Yang pakai sendal yang dia datar gitu kan? Kenapa begitu? Emangnya kok pakai high heels kenapa? Kalau pakai heels gimana? Kalau pakai heels di atas tanah gitu? Heelsnya bisa masuk ke tanah, iya nggak? Iya kan? Terjadi tekanan nggak di situ? Ada tekanan di situ kan? Bisa bilanglah yang perempuan yang pakai heels sama perempuan yang pakai teplek tadi itu dia beratnya sama misalnya, sama-sama 50 kg. Tetapi yang dia kakinya atau sepatunya masuk ke tanah itu pasti yang heels kan? Iya kan? Dan susah jalan pakai heels. Kenapa bisa kayak gitu? Bisa nggak kalian bayangkan kenapa bisa seperti itu? Ada yang bisa jawab? Bantu jawab. Dia terjadi tekanan nggak nak? Terjadi tekanan kan? Jadi apa yang mempengaruhi tekanan dari kedua sepatu tersebut? Kan tadi kan kita bilang yang menekan itu kan yang heels kan? Beratnya yang mempengaruhi. Setuju kalian beratnya mempengaruhi? Tapi Ustazah bilang tadi beratnya sama-sama 50 kg. Ustazah bilang apanya coba? Tinggi sepatunya. Tinggi sepatunya ya? Nah, di sini yang Ustazah akan meluruskan, bukan tinggi sepatunya yang bermasalah, tapi permukaan dari sepatu tersebut. Ini ya kamu bayangkan misalnya, teplek tadi dia kan modelnya datar gini kan, kita lihat nih seperti paku A misalnya, ya kan, datar dia, ya kan. Sedangkan heels itu dia agak runcing nggak? Bawahnya itu agak runcing nggak? Ya kan? Nah, kalau kamu perhatikan di sini, luas permukaan dari yang paku A ini atau luas permukaan dari sepatu teplek itu lebih besar daripada yang pakai heels. Heels itu ujungnya kan cuma ujungnya aja yang kena ke tanah kan? Permukaannya itu lebih kecil, paham nggak maksudnya? Paham? Ini permukaannya lebih kecil daripada yang ini. Yang masuk ini, kalau misalnya kita tekan si paku ini ke balok ini, kita tekan. Kedua paku ini kita tekan ke balok dengan gaya yang sama, gayanya sama-sama 1000 kg. Tetapi yang duluan nancap ke balok yang mana? Yang paku B, ya kan? Yang paku B.
Kenapa paku B? Karena permukaan dari paku B ini dia lebih kecil. Cuman ujungnya aja yang kena ke balok ini. Kecil nggak? Kecil kan? Sedangkan yang paku A ini dia permukaannya lebih besar. Nih, dia dari sini ke sini permukaannya kan lebih besar daripada yang ini. Betul? Nah, jadi sekali lagi saya tanyakan, apa yang mempengaruhi tekanan tersebut? Yang mana tekanannya lebih dalam itu? Apanya yang mempengaruhi? Luas permukaan dari benda tersebut. Ya, jadi luas permukaan dari benda itu mempengaruhi tekanan dari suatu benda. Semakin kecil luas permukaannya, apa yang terjadi? Semakin apa? Semakin apa, Danisha? Semakin kecil permukaannya, semakin apa? Semakin besar, bukan semakin kecil. Ya, semakin kecil permukaannya, semakin besar tekanannya. Kenapa dibilang semakin besar? Masuknya semakin dalam, iya enggak? Tekanan yang masuk ke dalam itu semakin besar dia berarti. Paham enggak? Maksud Ustazah? Nah, siapa yang nggak paham? Siapa yang nggak paham? Coba. Yang tidak paham. Silakan bertanya. Kalau ada yang nggak paham, boleh ditanyakan, Nak. Bagian mana yang nggak paham? Nanti kalau nggak ada yang nanya, usah jadi yang nanya nih. Alhamdulillah udah 42 orang ini. Siapa ini? Yunggi Wife ini siapa ini? Yunggi Wife ini, namanya Yunggi Wife. Siapa ini? Udah jadi istri siapa dia ini? Langsung keluar dia ini, Siapa lah ini? Pakai nama sendiri lah, Nak. Jadi usah aja nggak bingung ya. Paham, Nak? Coba Tita Azra. Mana Tita Azra? Coba tampilkan muka dan suaranya, Nak. Tita Azra. Nggak ada suaranya, Nak. Tita ngerti, Tita Azra ngerti, Nak? Ini orang yang nggak ada atau kayak mana ini? Udahlah. Yang lain paham ya? Kadang nggak ada yang nanya. Paham ya? Nah, coba perhatikan ini. Tadi udah kita bahas kan, permukaan suatu benda itu mempengaruhi tekanan dari benda tersebut. Semakin kecil semakin kecil permukaannya, berarti semakin besar tekanannya. Semakin besar permukaannya berarti semakin kecil tekanannya. Jadi dia berbanding terbalik. Artinya semakin besar, kalau dia luas permukaannya besar berarti tekanannya kecil. Kalau dia luas permukaannya kecil berarti tekanannya besar. Nah, di sini Ustazah akan memberitahukan simbol dari tekanan. Simbol dari tekanan yaitu P. Ya, simbol dari tekanan adalah P. P itu diambil dari bahasa Inggris pressure ya. Bacanya gimana sih? Tulisannya PRESURE. Itu bacanya gimana bahasa Inggrisnya? Pressure. Nah, itulah pressure. Pressure. Jadi diambil dari huruf depannya P. Ya. Jadi tekanan itu simbolnya adalah P. Sedangkan gaya yang diberikan pada benda, gaya seperti yang kita udah pernah pelajari, gaya itu simbolnya adalah F. Dan luas permukaan dari suatu benda disebut dengan A. Luas permukaan dari suatu benda disebut dengan A. Nah, karena tadi kita udah belajar kalau kita berikan gayanya itu besar misalnya, gaya yang kita berikan besar, maka tekanan yang terjadi juga besar. Maksudnya gini, orang yang gemuk, tahu orang yang gemuk? Kalau misalnya nih ya kita ada orang yang beratnya misalnya 80 kg dengan seseorang yang beratnya misalnya 40 kg.
Terus sama-sama pakai heels misalnya. Siapa yang duluan tenggelam selopnya atau heelsnya itu ke tanah? Yang beratnya yang mana? Yang 80 kan? Artinya itu kan berat itu kan dia termasuk gaya kan? Dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, ya kan? Jadi gaya dari orang tersebut yaitu berarti beratnya dikali dengan gravitasi bumi. Berapa nak gravitasi bumi nak? 10 meter per sekon kuadrat, ya kan? Itu adalah gaya dari gravitasi bumi. Jadi berat badan kita itu termasuk dari gaya juga, karena dia memberikan gaya ke bawah, ke arah perut bumi, ya kan, ke arah inti bumi. Maka semakin besar gayanya, berarti tekanannya juga semakin apa? Besar. Semakin besar gaya, tekanan semakin besar. Semakin kecil gaya, tekanan semakin kecil lah. Kecil kan? Berarti dia kalau gaya sama tekanan dia berbanding lurus, ya kan? Sedangkan dengan luas permukaan dia berbanding terbalik. Tekanannya besar, kalau luas permukaannya pasti kecil. Yang luas permukaannya kecil, tekanannya besar. Yang luas permukaannya besar, tekanannya berarti kecil. Dia berbanding terbalik kan? Maka dia ada rumusnya. Rumusnya yaitu P sama dengan F per A. P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, satuannya adalah Newton per meter kuadrat, sedangkan F adalah gaya, satuannya adalah Newton, dan A adalah luas permukaan atau luas bidang, satuannya adalah meter kuadrat. Nah, seperti yang udah jelaskan di kelas, kalau dia ini P dengan F ini berarti dia ada tanda sama dengan di sini, dia berbanding lurus ya. P sama F berbanding lurus, artinya dia sebanding. Kalau P-nya nilainya besar, pasti F-nya juga besar. Kalau P-nya kecil, berarti F-nya juga kecil. Tetapi dengan A dia berbanding terbalik karena ada per di sini ya kan nak. Dia berbanding terbalik sehingga ketika tekanannya besar maka ketika luas permukaannya besar maka tekanannya akan kecil. Dan ketika luas permukaannya kecil maka tekanannya besar. Paham sampai di sini? Paham? Nah, jadi rumusnya diingat apa nak? P sama dengan F per A. Itu adalah rumus dari tekanan. Oke, sampai di sini paham? Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya ini. Sebuah balok memiliki alas 50 cm kuadrat. 50 cm kuadrat yang terletak di atas meja dan diberi gaya sebesar 10 Newton. Berapa tekanan yang diberikan balok terhadap meja? Nah, kita identifikasi dulu soalnya seperti yang udah Ustazah jelaskan sebelumnya. Kalau ada soal yang dia seperti ini, kita lihat dulu yang ada angkanya ya kan? Kita lihat angkanya, kemudian kita lihat apanya? Satuannya. Satuannya di sini ada 50 cm kuadrat. Cm kuadrat ini berarti dia termasuk ke luas permukaan. Luas itu kan dia kan bisa meter kuadrat, bisa cm kuadrat kan? Tapi dari yang kita bahas tadi, luas itu satuannya dalam meter kuadrat. Maka ketika di sini dia dalam sentimeter, maka harus diapain? Harus diubah ke meter kuadrat. Kita buat A sama dengan 50 cm kuadrat. Nah, naik berapa tangga dia nak? 2 tangga kan? Dari sentimeter ke meter tuh naik 2 tangga, ya kan? Nah, kenapa jadi 0,005 saja? Karena di sini satuannya dalam kuadrat. Dalam kuadrat berarti dia satu tangga naik, dia dibagi 100, ya kan? Kalau 2 tangga berarti dibagi berapa? Kok 400? 1000? Enggak lah. Satu tangga 100, 2 tangga berarti 10
10.000. Jadi 50 dibagi 10.000. Paham nggak? Nah, sekali lagi ya, Ustazah ulangi sekali lagi ya. Kan masih ingat kan tangga yang kilometer, sentimeter, hektometer gitu kan sampai milimeter, masih ingat kan? Nah, sentimeter ke meter itu dia naik berapa tangga? 2 tangga. Itu dia kalau dia sentimeter ke meter. Sedangkan di sini dia sentimeter kuadrat. Ya kan? Ini sentimeter kuadrat. Artinya, dengar nak? Halo? Nah, dengar ya? Nah, sampai mana tadi? Sentimeter kuadrat. Nah, ini kan kuadrat kan? Kalau dia kuadrat, berarti kan dia dikuadratkan. Kalau yang biasa dia 10, 10 dikuadratkan jadi berapa? 100. Artinya satu tangga itu dia 100. Paham? Nah, kalau 2 tangga berarti berapa? 10.000. Jadi 50 dibagi 10.000 hasilnya adalah 0,005 meter kuadrat. Paham sampai di sini? Paham ya? Jadi kalau misalnya 5 cm kuadrat jadi berapa itu? Berapa meter kuadrat? Ya, 0,0005. Iya kan? Ada berapa angka di belakang koma berarti? 4, ada 4 angka di belakang koma. Itu kalau dia 5 cm ya. Nah ini kan 50 cm, jadinya 0,005. Dah, kemudian gaya yang diberikan yaitu 10 Newton. Berarti ini Newton satuan dari gaya. F berarti kan, simbolnya F. Kita buat F sama dengan 10 Newton. Paham sampai di sini? Yang ditanya apa? Tekanan, berapa tekanan ya kan? Tekanan tanya, berarti yang ditanya adalah P-nya. Tekanan kan simbolnya P. Masukkan rumusnya. Rumusnya adalah P sama dengan F per A. Ya kan? P sama dengan F per A. Nah, termasukkanlah P-nya berapa, F-nya berapa? 10. Masukkanlah 10 di sini. Ya kan? Kemudian A-nya berapa? 0,05. Kita masukkan 0,05. Ini kok jadi kayak gini Ustazah? Kalau nggak kamu pakai pun yang kayak gini nggak apa-apa, nggak usah pakai kayak gini pun nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu nggak ngerti menghitung dengan menggunakan koma-koma misalnya, ya kan? Bisa kamu pakai cara seperti ini. Nah, kenapa 0,005 jadi 1000 dibagi 5? Coba ada yang bisa jawab? Iya betul. Harusnya kan per 1000 kan, 1000-nya kan di bawah. Tapi karena dia diiniin, jadinya dikali seperti ini. 1000 dibagi 5, dia dibalik. Jadinya kayak mana ya? Nggak bisa ada kamera ya. Kadang, iya, karena dia dibagi. Ini kan per nih kan, 10 dibagi 0,05. 0,05 ini kan dia berarti 5 per 1000. Ya kan? Harusnya kan 5 per 1000. Tapi karena dia dibagi, kita 10 ini mau kita bagikan dengan ini bawah, maka dia dibalik. Dibaliklah dia, jadinya 1000 per 5. Gitu. Kalau misalnya nggak mau cara kayak gini nggak apa-apa, langsung lah misalnya kalian mau mau pakai kalkulator misalnya kan. 10 dibagi 0,05 pasti hasilnya 2000 juga. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada kalkulator di sekitar kalian, pakai cara yang seperti ini. Jadi 0,005-nya itu diubah dulu dia ya kan, jadi 1000 per 5. Tapi kali ya jadinya ya. Kalau ini kan tadi bagi kan,
Kalau kenapa dia terbalik? Karena di sini nanti kita ubah dia menjadi kali. Jadinya kali. Ya udah tinggal kalikan. 10 dikali 1000 jadi 10.000 dibagi 5 hasilnya 2000 Newton per meter kuadrat. Itulah caranya atau jawabannya. Paham sampai di sini? Adakah yang mau ditanyakan? Udah berapa menit kita ini? 25 menit. Ada yang mau tanyakan, Nak? Ustazah kasih waktu 5 menit. Nggak mau nanya, nanti Ustazah yang tanya, makanya tanya aja. Nah, siapa itu? Siapa? Vira. Vira Winokan. Nah, kenapa Vira? F itu dari mana? Nah, seperti tadi saya bilang di sini kan. Nah, kita lihat satuannya. Ini kan rumusnya. Rumusnya kan P sama dengan F per A kan? Ini rumus dari tekanan kan? Kamu lihat simbolnya di sini. Udah mau habis waktunya ntar ya. Simbolnya di sini. Gaya itu satuannya kan Newton. Iya kan? Berarti di sini di soal ini dilihat di sini. Sebuah balok memiliki 50 cm kuadrat yang terletak di atas meja dengan diberi gaya sebesar 10 Newton. 10 Newton ini berarti gaya kan? Gaya kan? Karena satunya Newton, berarti dia adalah F. F sama dengan 10 Newton, itu diketahui dia. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Nanti Ustazah nanya nih. Ustazah yang nanya. Oh iya. Syahna Zibriza, Masya Allah. Mana Syahna? Hidupkan Nak speakernya Nak. Ya, di mana Syahna ini? Masya Allah. Di mana Syahna? Masya Allah, enak kali tengok itu pemandangan di belakang itu ya kan. Tapi walaupun lagi liburan tetap ya belajar nomor 1 ya kan. Nah Syahna tadi udah perhatiin video yang diberikan kan? Udah, Ustazah tanya ya. Syahna, bagaimana hubungan antara permukaan suatu benda dengan tekanan? Masya Allah, ya semakin besar luas permukaan maka semakin kecil tekanannya. Kalau semakin kecil luas permukaan, iya benar sekali, Masya Allah. Oleh-oleh ya, ecek-ecek ya, ecek-ecek, bercanda aja. Nah, Viola, mana Viola? Hidupkan speakernya Nak, Viola. Sehat Viola? Sehat, alhamdulillah. Viola tadi ikutin videonya. Nah, apa satuan dari tekanan? Apa satuan dari tekanan? Itu simbolnya, satuannya apa? Newton per meter kuadrat. Atau bisa juga tekanan itu simbolnya bisa Pascal ya, atau PA. Kalau misalnya di soal nanti ada ketemu misalnya dalam satuan PA, itu sama aja dengan Newton per meter kuadrat ya, itu Pascal namanya. Nah, dengan berakhirnya pertanyaan Ustazah tadi, berakhirlah pertemuan kita hari ini. Cepat kali ya? Atau kalian aja udah kelamaan ya? Atau kalian merasa kelamaan ya? Ustazah yang merasa cepat ya kan? Lama kali ya habis nih gitu ya. Nah, karena udah habis jamnya, jadi kita
akhiri ya sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga anak-anak Ustazah semuanya tetap semangat melaksanakan kegiatan pembelajaran via Zoom ini. Kalau ada yang nggak paham nanti boleh tanya Ustazah. Hari ini Ustazah nggak ngasih soal dulu ya, nggak ngasih latihan dulu ya. Tapi nanti dicatat ya catatannya, insya Allah akan Ustazah bagikan di grup ya. Itu aja yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jangan kemana-mana, tunggu materi selanjutnya ya. Itu aja ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.